Oke. Suara Bapak sudah terdengar jelas di teman-teman semua? Atau agak masih putus-putus? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, Bapak akan mulai langsung ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya terima kasih atas atensi kehadiran teman-teman semua di pagi hari ini. Hari ini adalah materi khususnya menjelang UTS. Teman-teman pastinya sebelum menjelang UTS ini teman-teman mohon dipersiapkan dirinya terkait perangkatnya, terkait apa aja hal-hal yang mungkin nanti dipersiapkan di UTS ini nggak ada kendala yang berarti ya untuk terkait ininya. Karena apa? Untuk diusahakan makanya dari sebelumnya Bapak sudah mereminder teman-teman semua tolong untuk aplikasinya diseragamkan. Nah, nantinya di UTS itu Bapak kemungkinan akan menggunakan entah ada kuis atau bentuknya praktek. Tentunya nanti untuk ujian UTS prakteknya nanti Bapak ibaratnya untuk koordinasi juga ke bagian prodinya, yang prodi dan bagian tim-tim khususnya nanti di bagian UTS. Nah, itu sudah diminta nih. Jadi di tanggal 14 itu sudah mulai UTS teman-teman semua. Dimohon dipersiapkan dirinya, dieksplor terkait aplikasi-aplikasi yang teman-teman gunakan ini, Blender. Dan dimohon untuk absensi dan lain-lain tolong dibereskan di minggu sekarang ya teman-teman semua ya. Karena untuk terkait teman-teman yang mungkin ada kendala, Pak saya sudah ini ya karena ada animasi KRS, kalau sudah di pertemuan 6 ini agak sulit Pak untuk ibaratnya merekap lagi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kecuali kemarin itu mungkin kalau masih pertemuan 2 dan 3 itu masih Bapak ibaratnya masih ada tolerir. Kalau sudah pertemuan 6 udah menjelang UTS ini agak kesulitan karena apa? Bapak sudah merekap sebelumnya nih ke bagian BAK. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ibaratnya Pak saya sewaktu itu ada beberapa yang mahasiswa ya. Ada beberapa mahasiswa Pak saya waktu itu peminatannya ternyata mengambil animasi tapi masuknya di bagian apa nih jurusan peminatannya. Nah, itu agak sulit di Bapak, walaupun mungkin Bapak bisa atau ini, tapi Bapak harus laporan juga di bagian PHK. Itu agak kesulitannya teman-teman semua. Jadi mohon kalau misalkan teman-teman ini dari awal Bapak sudah ingatkan, tolong dibereskan KRS-nya, tolong dituntaskan sebelum masuk ke pertemuan 2 dan 3. Kalau sudah masuk ke pertemuan ke-6 ini, teman-teman kalau bisa sudah tidak ada lagi nih masalah DKRS. Itu aja sih dari Bapak. Oke? Untuk absensi teman-teman sudah mengisi semua? Oke, suara Bapak masih putus-putus. Ini ada beberapa yang masih bilangnya masih putus-putus. Di teman-teman semua aman nggak nih suara Bapak? Kadang-kadang aman, kadang putus-putus Pak. Putus ya? Pak. Sekarang aman Pak. Aman ya? Oke. Ini Bapak agak lebih dekat mungkin ya. Oke, ini untuk modulnya silakan teman-teman download. Bapak selama share screen, mohon maaf, gamenya Bapak matikan ya. Oke, sudah muncul belum di teman-teman semua? Belum Pak. Belum ya? Sebentar.
Oke, sekarang sudah muncul. Sudah Pak. Saya. Oke, Bapak mulai terlebih dahulu. Oke, di materi pertemuan ke-6 ini, khususnya di materi Blender, teman-teman semua, kita akan memahami material apa saja yang ada di Blender. Khususnya material warna ya teman-teman semua. Karena untuk material tekstur, seperti tekstur kayu atau yang lain-lain, itu akan diberikan itu setelah UTS. Karena untuk tekstur dan lain-lain itu kemungkinan materinya sudah masuk ke advance ya teman-teman. Jadi untuk hari ini kita penuntasan nih materi sebelum menjelang UTS, teman-teman akan memahami belajar material yang ada di Blender. Jadi penggunaannya, selain teman-teman bisa menggunakan add metable, ada beberapa nih. Kalau misalkan teman-teman bentuk itu ininya mau menggunakan warna, bisa menggunakan objek metable ball, kapsul, plane, ellipsoid, dan cube, atau teman-teman bisa menggunakan objek yang sebelumnya yang teman-teman pernah buat kayak plane dan Oke, ini Bapak menjelaskan terlebih dahulu. Jadi nanti setelah teman-teman mengklik bagian metable ball atau objeknya, teman-teman nanti akan mengklik bagian icon material. Icon material, teman-teman geser ke sebelah kiri itu ya. Nanti di sebelah kanan layar itu ada pemilihan, ada menu material. Ini nanti Bapak demokan terkait materialnya. Lalu ada menu dan parameter material. Ini yang perlu teman-teman pahami. Sedikit penjelasan beberapa material, parameter materialnya. Di materi yang untuk khususnya di pertama ini ada namanya daftar material atau menampilkan daftar material yang terdapat dalam suatu objek. Contoh di sini objeknya adalah objek lingkaran atau elips. Nah, menampilkan daftar material yang terdapat dalam suatu objek. Nama materialnya teman-teman bisa ubah di pengaturan kedua, ya. Pengaturan kedua berfungsi untuk merename atau mengubah nama dari material. Lalu yang ketiganya ini ada surface, where, dan volume dan halo. Ini berfungsi untuk menentukan jenis material. Jadi kita akan coba demokan. Nah, terkait yang keempat ini adalah preview tampilannya untuk melihat tampilan material warnanya seperti apa dan lainnya. Nah, untuk berfungsi untuk menentukan warna objek, teman-teman bisa menggunakan diffuse. Ya, menentukan warna objek, teman-teman bisa menggunakan diffuse. Spekuler berfungsi sebagai pengatur pantulan cahaya pada objek. Jadi kalau objek biasanya ada pantulan cahaya misalkan ditaruh di paling atas atau apa, itu teman-teman bisa menggunakan spekuler. Sedangkan kalau shading berfungsi untuk mengatur interaksi material dengan cahaya. Jadi kalau yang spekuler ini pantulan cahayanya, shading biasanya kayak ibaratnya kayak kasih bagian bayangannya. Ya kalau misalkan di suatu objek. Oke, nah ini contoh pewarnaan objek menggunakan teknik diffuse. Ya, oke, kita langsung praktek ya teman-teman semua. Silakan teman-teman membuka aplikasi Blender-nya. Bapak akan segera mendemokan. Oke, Bapak reload dulu.
Oke, tampilan Blender Bapak sudah muncul belum teman-teman semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, Bapak akan mendemokan ya teman-teman semua. Untuk objeknya Bapak akan delete terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan objek yang sesuai yang ada di modul. Nanti teman-teman bisa menggunakan objek yang ada di bagian menu properties yang grid ya. Untuk yang pertama-tama, teman-teman bisa mengklik bagian add, lalu pilih metable. Nah, pilih objeknya apa nih? Mau yang cube atau ball, ya silakan. Teman-teman pilihnya cube dulu. Oke. Nah, langkah berikutnya, ini kita bisa atur scale-nya. Kecilkan. Nah, di bagian paling kanan ini teman-teman silakan cari menu material yang warna yang bulat ini nih, ini namanya material nih. Tipe aktif display material. Ini teman-teman muncul seperti ini. Nanti teman-teman untuk menambah warna, teman-teman bisa klik new. Nah, muncul nama material 001. Gimana cara mengubahnya? Nama material 001 ini teman-teman bisa mengubah di bagian sini. Nah, teman-teman tinggal rename aja menggunakan backspace, dihapus. Habis itu mau kasih nama material apa? Contoh gugus. Oke, enter. Jadi nama material di sini sudah diubah ya. Langkah berikutnya apa lagi? Nah, di sini ada menu pengaturan khususnya pemilihan surface, where, volume, halo. Kita menggunakan tetap yang surface ya teman-teman. Kalau where tampilan seperti ini, volume, halo biasanya ada kayak ibaratnya efek-efeknya, kita menggunakan yang surface. Pastikan teman-teman objeknya ketika dipilih menggunakan objek yang sama. Ya, berarti teman-teman kalau objeknya kubus berarti pakai yang kubus. Habis itu teman-teman pilih diffuse untuk pewarnaan. Teman klik. Nah, mau memberikan warna apa nih? Itu mau warna biru. Oke. Nah, kalau spekuler ini tadi adalah pantulan cahaya ya, teman-teman. Teman bisa atur intensity-nya, hardness-nya. Oke. Nah, ini kalau ini setting. Teman bisa atur translucence, gamut, dan ambientnya. Oke. Teman-teman pahami ini aja dulu. Yang utama teman-teman paham menu yang ada pilihan diffuse untuk warna. Kalau teman-teman misalkan, kok menu pengaturan warna diffuse-nya nggak muncul ya? Teman-teman bisa atur di bagian menu file, lalu pilih user preference. Ini beberapa untuk di hari Jumat, ada kok nggak muncul nih. Nah, teman-teman kalau misalkan tidak muncul menu pengaturannya, teman-teman bisa pilih di menu user preference. Karena di awal sudah Bapak pandu ya, mohon untuk pengaturan fitur-fiturnya di checklist semua. Kalau dari awal sudah Bapak pandu, teman-teman pastinya untuk hari ini tidak ada kendala nih. Oke, masih proses.
Oke. Sudah muncul belum tampilan di user preference-nya, teman-teman? Gelap, Pak. Sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Di awal sudah Bapak jelaskan ya, mohon di checklist bagian menu yang ada di duplikat data. Jadi teman-teman kalau misalkan di awal teman-teman mengikuti itu, di bagian user preference khususnya editing ini, duplikat datanya ini kalau teman-teman baru menginstal atau ibaratnya ada teman-teman yang baru menginstal lagi ulang kembali, pastikan menu-menu yang ada di sini teman-teman checklist semua karena ini akan digunakan. Ya. Ada beberapa yang kayak kita sekarang masuk ke menu material, lampu, dan lain-lain, ini nanti akan digunakan. Jadi mohon teman-teman aktifkan checklist semua. Kalau sudah, nanti teman-teman klik save user setting untuk men-save pengaturan yang sudah teman-teman ubah. Itu khusus yang teman-teman mungkin tidak muncul ya. Oke. Oke. Kalau sudah, untuk teman-teman yang mau men-save gambarnya ini, jadi di bagian menu material ini teman-teman juga bisa menambahkan objek warna lainnya, tapi nanti Bapak jelaskan bertahap ya teman-teman. Pahami dulu material warna ini. Nah, untuk menu pengaturan save gambarnya, teman-teman bisa klik bagian rendernya. Ya, di bagian rendernya, yang perlu teman-teman ubah di sini sebenarnya kalau untuk gambar ini teman-teman ubah khususnya di pengaturan yang ekstensinya nih. Teman-teman nanti mau save gambarnya ubah jadi apa nih, JPEG atau PNG atau yang lain. Kita ubah ke bentuk JPEG. Teman ekstensinya ubah ke bentuk JPEG. Apa hasilnya nih? Teman-teman mau ubah ke bentuk RGB. Kualitasnya 90% atau 100%, silakan teman-teman atur. Kalau Bapak ini atur jadi 100%. Ya. Untuk ekstensinya Bapak ubah jadi JPEG. Untuk yang lainnya ini teman-teman tidak perlu diubah. Yang utama teman-teman ubah yang tadi ini, yaitu menu pengaturan JPEG, kualitinya 100% dan RGB. Oke. Sampai di sini teman-teman paham? Sebelum Bapak lakukan rendering. Paham ya? Oke. Untuk pengaturan rendernya, ini Bapak ada beberapa trik ya. Kalau misalkan teman-teman misalkan ini Bapak ada beberapa trik. Nah, kalau misalkan teman-teman ini kamera yang kita atur ini perspektifnya sudah pas atau belum, teman-teman bisa klik numpad 0. Nah, teman-teman bisa menggeser nih, menggeser objeknya biar ada di posisi tengah atau ibaratnya sesuai perspektif kamera perspektif di paling depan. Ya, teman-teman bisa klik numpad 0, habis itu kembalikan lagi. Oke, silakan teman-teman lakukan rendering menggunakan OpenGL Render Image. Oke. Ini sedikit contoh gambarnya. Warna yang diatur tadi warna biru, munculnya seperti ini. Nah, kalau mau dikembalikan kembali, teman-teman bisa klik show atau hide render view. Ini kembali ke seperti semula. Ya, teman-teman semua, kalau misalkan tadi sudah yang di render, misalkan teman-teman mau rendernya nanti di save kemana, silakan nanti teman-teman kliknya adalah render OpenGL Render Image. Habis itu teman-teman klik file atau klik F3 save as image. Ya, save as image. Teman-teman mau taruh di mana? Ini Bapak contoh taruh di desktop lah. Ini ada pengaturannya, teman-teman ubah ke JPEG yang tadi teman-teman atur ya, RGB, kualitinya 100%. Nah, teman-teman atur nih contoh warna biru.
klik save as image. Oke, kalau sudah teman-teman kembalikan kembali show atau klik F11 untuk kembali ke seperti semula. Kita akan masuk ke bagian dashboardnya, ibaratnya ini ada yang nanya Muhammad Hanif, Pak, bedanya shader dengan brush apa ya Pak? Shader itu seperti bayangan ya, Hanif ya. Kalau brush ya atau brush ini kayak ibaratnya untuk khususnya nanti kalau misalkan ada penggunaan efek material khususnya ini ada brush itu kayak warna-warna yang ibaratnya tinggal ditarik itunya aja sih. Gitu. Tapi nggak dijelaskan sekarang ya, mungkin untuk brush ini. Jadi beda banget ya. Shader itu kayak ibaratnya teman-teman ada objek itu ada bayangan hitamnya. Kalau brush ya warnanya itu menyesuaikan, biasanya bentuknya kayak ibarat kuas lah, apa ibaratnya brush yang teman-teman pakai itu beda banget ya. Oke, ini teman-teman sudah save ya latihannya. Bapak akan coba untuk latihan berikutnya, teman-teman akan membuat warnaan untuk beberapa sisi objek ya. Oke, ini kita dilihat dulu ya. Sebelum Bapak lanjut, sudah paham semua atau ya ada yang kendala di perangkatnya teman-teman semua? Gimana? Aman atau ada kendala di perangkat teman-teman semua terkait menu-menu yang tadi? Oke, kalau belum ada ininya, belum ada jawaban, Bapak lanjut kembali. Masih aman ya? Oke. Kita lanjut kembali ya teman-teman semua. Kalau tadi teman-teman menggunakan objek yang ibaratnya materialnya itu teman-teman mengaturnya objeknya yang ada di material yang di Metable. Nah, kita akan lanjut menggunakan objek khususnya. Teman-teman akan menggunakan objek yang teman-teman gunakan yang ada yang kemarin nih, ada plan, ada kubus, ada material banyak lah pokoknya intinya. Nah, nanti untuk material warnanya kita tidak hanya satu, ada 3 warna. Kalau tadi hanya diberikan 1 warna, ini ada 3 warna. Gimana caranya biar bisa dipilih sesuai ibaratnya sisi kanan, kiri, atas, bawah ya. Nah, untuk itu silakan teman-teman pahami teknik pewarnaan atau mewarnai objek menggunakan material di Blender ini. Ini teman-teman pastikan pahami menu materialnya. Nanti akan kita beri warna, contoh biru, habis itu ada warna kuning, ada warna merah. Nah, gimana caranya? Nah, silakan teman-teman untuk langkahnya kita akan buka kembali. Oke, Bapak menggunakan objeknya adalah kubus ya. Kalau teman-teman mau ibaratnya di zoom biar kelihatan lebih maksimal, teman-teman bisa klik tanda plus di keyboard kalian. Ya. Langkahnya yang perlu teman-teman lakukan. Ya. Pak, ini gelap ya Pak? Layarnya blank Pak. Oke, sebentar. Sudah muncul belum? Garis-garis dong. Sudah muncul? Garis-garis Pak. Garis-garis. Belum. Kayaknya di close dulu kali Pak. Pak. Udah Pak. Nah, udah Pak, muncul Pak. Oke. Ini Bapak delete kembali objeknya. Nah, silakan teman-teman gunakan objeknya, objek menggunakan objek cube. Ya. Nah, sekarang
kalau misalkan objeknya ini ada jauh nih, kalau misalkan teman-teman mau ibaratnya agak lebih presisi, teman-teman mau lihatnya lebih maksimal, bisa teman-teman klik zoom tanda plus di keyboard. Nah, kalau misalkan untuk kamera, teman-teman aturnya adalah numpad 0. Ini untuk kamera perspektifnya, teman-teman tinggal geser aja kalau misalkan posisinya masih di luar atau posisinya belum masuk di dalam kamera perspektif. Oke. Langkah yang perlu teman-teman lakukan untuk khususnya mengatur warna di setiap sisinya ini, teman-teman bisa klik bagian material, kita akan buat beberapa warna. Ya. Pertama, silakan teman-teman tambahkan terlebih dahulu. Nah, material yang pertama ini teman-teman mau kasih warna apa? Atau warna biru. Oke, material namanya kita namakan biru. Diffuse-nya teman-teman atur ke warna biru. Oke, ini kita belum pilih ke sininya, nanti akan dipilih, ada pilihannya untuk ibaratnya di oksigen atau apa itu nanti. Nah, kalau sudah teman-teman tambah lagi nih. Material yang kedua teman-teman tambahkan lagi, contoh warnanya kuning. Enter. Habis itu diffuse-nya teman-teman atur ke warna kuning. Oke. Kalau sudah, teman-teman klik plus lagi. Jadi tanda plus dan tanda minus di sini, teman-teman, untuk minus ini untuk meremove material slot-nya. Kalau plus ini untuk menambahkan material slot yang ada di sini. Oke, klik new lagi. Teman-teman, untuk material yang ketiga ini diffuse-nya warna apa? Warna merah contoh. Kita menambahkan material merah. Oke, klik enter. Di sini ada menu material biru, kuning, dan merah. Oke, gimana cara memilih agar objeknya bisa ada di sini nih, objeknya beberapa sisi. Ya, caranya teman-teman pilih dulu di bagian menu objeknya, yaitu khusus tiku, ada titik poin yang di awal yang Bapak ajarkan di menu pertemuan kedua, materi pertemuan kedua dan ketiga. Nah, teman-teman bisa pilih bagian pengaturan face, ya, pengaturan face select. Oke, teman-teman pilih face select yang ibaratnya untuk bagian sisinya ini. Nah, teman-teman klik nih di bagian menu sisinya. Teman-teman mau kasih warna apa nih untuk menu sisi yang sini? Kalau sudah, teman-teman klik oksigen untuk warnanya. Gimana? Teman-teman berhasil nggak? Warna yang atas teman-teman kasih warna merah. Oksigen lagi. Pak, saya masih ikut semuanya, Pak. Pilih di bagian sininya dulu nih. Sudah, gimana? Sebelah kanan doang atau sebelah kiri doang? Ya, habis itu pilih bagian face, habis itu pilih warnanya. Nah, klik di bagian mana yang mau dikasih warna. Atau Bapak mau kasih warna sininya merah, klik oksigen. Tinggal kasih warna lagi yang lain. Nah, ini kalau misalkan warnanya kurang, ibaratnya mau dikasih intensitinya mau berapa, silakan teman-teman atur ya. Teman-teman atur spekulernya juga, teman-teman bisa atur agar lebih terang atau apa, teman bisa atur.
posisi kamera ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat dari sini nih sebenarnya warnanya merah, tapi karena ibaratnya cahaya ininya ada lighting sebenarnya. Kita belum belajar lighting. Teman-teman bisa lihat nih kalau di sisi yang ini warna merah, di sini warna biru, terus bagian atasnya mau dikasih warna kuning kan. Klik kasihkan warna kuning. Kalau sudah teman-teman klik. Nah, kamera perspektifnya teman-teman tinggal atur. Oh, posisinya sudah di tengah, tinggal teman-teman atur. Atau mau dikasih rotasi, klik R, rotasi. Nah, teman-teman nanti tinggal ngatur posisi khususnya gambar ini, nanti render presetnya apa nih, JPEG atau PNG, teman-teman atur. Oke, ini diubah ke JPEG, RGB 100%. Oke. Untuk warna gimana, teman-teman, ada yang kendala? Masih ini Pak, saya masih satu warna udah ngikutin dari Bapak, apa yang salah ya? Coba di ini lagi. Ini Bapak nih pakai objek yang lain lagi ya nih. Ini contoh Bapak menggunakan objek yang dua itu bisa cylinder. Bapak tarik dulu. Bapak bikin objek lagi, satu objek silinder. Ya, teman-teman. Nah, objek ininya kita klik lagi bagian material. Warnanya nih Bapak kasih warna dua warna. Ya, ini contoh aja ya teman-teman. New, teman-teman kasih warna khususnya untuk silindernya ini. Silinder 01. Oke. Di sini untuk bagian diffuse-nya teman-teman atur mau kasih warna apa. Contoh bagian atasnya teman-teman kasih warna kuning. Nah, langkah yang teman-teman mesti lakukan, teman-teman klik bagian titik poin yang ada di layar. Kalau teman-teman nggak klik ini, nanti teman-teman nggak bisa untuk mengatur face-nya. Ya, teman-teman klik bagian layar, teman-teman klik nih bagian sisinya, sisi atasnya, klik silinder, asigen. Asigen. Oke. Kalau untuk sisi-sisi di ininya nih teman-teman, kalau di silinder ini bentuknya sisinya banyak ya. Ya, karena ini bentuk sisi elips ini biasanya bentuk dari lingkaran yang ibaratnya kayak bentuk drum. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kasih warna, ya berarti sisi-sisi ini bisa dikasih warnanya. Bisa tambahkan new lagi. Diffuse-nya contoh warna apa? Merah. Merah. Pak, mau nanya fungsi preview itu apa ya Pak? Yang mana? Preview itu yang ada bulat. Preview terus yang ada bulatnya itu. Udah dijelaskan Fungsinya ada di modul. Preview ini untuk melihat warnanya yang digunakan, yang ada di diffuse. Kalau teman-teman RGB atau HSV ini sebenarnya kan pilihan ya. Untuk pilihan warnanya, kita gunakan yang RGB. Gitu. Kalau teman-teman mau lebih kelihatan banget warnanya, bisa mengatur bentuk cahayanya nih. Kalau misalkan warna kuning atau merah, teman-teman bisa atur agak lebih cerah ya, biar kelihatan objeknya banget. Nah, ini untuk pengaturan di sini sebenarnya, oh ini warna kuning, previewnya diperlihatkan warna kuning. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman objeknya kok nggak muncul ya? oh berarti Di sini juga teman-teman harus atur ya. Di sini ada beberapa objek, ya khususnya untuk objek lingkaran, objek kubus. Ini kalau teman-teman nggak ngeklik, ibaratnya objeknya ini, biasanya nggak akan berefek. Ada beberapa objek yang nggak bisa, ibaratnya teman-teman di sini atur objeknya kubus. Teman-teman di sini ngaturnya adalah posisi objek previewnya lingkaran. Biasanya warnanya nggak akan keluar nih. Ada beberapa yang nggak akan keluar
walaupun keluar juga tidak maksimal nantinya. Itu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan objek kubus, ya gunakan objek kubus. Itu. Kalau objek ibaratnya objek yang lingkaran, ya objek lingkaran, atau objek yang ibaratnya elips. Jadi di diffuse dan preview ini, diffuse ini untuk mengatur warnanya, warna yang teman-teman inginkan apa. Previewnya ini adalah ibaratnya kalau teman-teman dikasih lihat nih tampilan hasil ininya sebelum teman-teman kalau mau dicetak atau apa, teman-teman dikasih previewnya dulu nih, tampilannya sudah pas atau belum, warnanya sudah pas atau belum. Di sini preview ini diperlihatkan terkait warnanya ya, terkait warna diffuse di objeknya. Itu sih. Siapa aja yang masih kendala terkait Terima warna? kasih. Iya, sama-sama. Siapa aja yang masih kendala? Kalau masih kendala sih saya masih satu warna ini Pak, dari tadi ngudak bolak-balik belum kena juga. Udah saya versi Blender berapa? slash sama Soalnya kayak Bapak 27 berapa ya? Pokoknya dari 27. sebenarnya harusnya bisa ya, karena Bapak waktu pas yang kemarin di hari Jumat itu rata-rata berhasil semua itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ini, coba teman-teman tadi atur menggunakan add yang ini dulu deh, add cylinder, add yang ibarat yang ada di sini nih ya. Teman-teman, Pak ini kok masih belum berhasil, teman-teman coba pilih objeknya di add sini, add contohnya ya. Nah, teman-teman pilihnya di sini add corner nih, contoh ini Bapak aktifkan dulu. Oke, ini contoh ya. Teman-teman bisa mengaktifkan menu yang ada di add corner atau metable. Warnanya kira-kira berhasil atau enggak? Itu. Warnanya berhasil atau enggak? Nah, kalau misalkan masih ibaratnya nyangkut atau apa, teman-teman coba di close dulu. Close, habis itu masuk lagi. Karena ini aplikasi open source, ada beberapa yang ibaratnya versi beberapa itu harus disempurnakan, ibaratnya masih dalam proses pengembangan. Gitu. Jadi karena aplikasi open source, pastinya ada beberapa kendala di situ. Teman-teman, kalau untuk misalkan untuk dihapus, ini Bapak hapus dulu. Nah, Bapak pilihnya objeknya tadi adalah objek yang ini. Hapus. Ya, kita fokus dulu. Nih, teman-teman yang mungkin masih ada kendala, sebenarnya teman-teman bisa pilih objek di material ini. Di sini ada objek cube. Ya. Objek cube. Di sini juga ada objek cube yang bagian create cube. Ini objek cube-nya beda ya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman silakan coba terlebih dahulu klik new. Material warnanya apa? Di sini cube. Contohnya kubus 01. Bentar, teman. Oke, Bapak lanjut kembali. Kita sudah buat dua objek. Satu menggunakan objek add material metable yang khususnya kubu yang ini, bentuknya agak rounded. Yang satu lagi objek kubus yang ada di kub. Nah, ini objeknya yang agak lancip. Teman-teman pilih dulu objek kubus 01-nya yang ini, yang rounded. Nah, kita akan menamakan kubusnya 01. Nah, kita akan gunakan, teman-teman pilih, rubah di bagian sininya, rename kubus 01, atur diffuse-nya. Silakan teman-teman atur diffuse-nya, yang mungkin masih ada kendala. Mau teman-teman jadikan warna apa nih?
contoh warna agak merah. Oke, silakan teman-teman atur khususnya untuk bagian hardness-nya. Oke, habis itu bagian setting silakan teman-teman atur. Oke, ini contoh satu. Ada beberapa gabungan warna. Yang satu lagi kita menggunakan objek kubus yang ibaratnya objek kubus yang default. Ya, teman-teman klik bagian titik poinnya yang ada titik tiganya ini. Teman-teman pilih nih bagian vertex, ada pilihan edge select, ada face select. Kita akan mengubah warna di setiap sisinya. Nah, warna 1, 2, dan 3. Oke, gimana cara mengubahnya? Teman-teman klik lagi bagian material yang ada di sini. Oke, kalau sudah teman-teman klik bagian menu paling atas. Ini teman-teman klik new. Material warna apa yang teman-teman mau buat? Kita akan buat 3 warna, yaitu kuning. Kita namakan rename warna kuning 1. Lalu teman-teman atur diffuse-nya. Diklik bagian diffuse. Kita arahkan ke warna kuning. Oke. Oke, yang agak terang. Kita menggunakan Fresnel. Nah, gimana cara memilihnya? Teman-teman untuk memilih warna kuning ini, teman-teman hanya tinggal klik Asigen. Oke. Ya. Sebenarnya hanya tinggal klik Asigen atau pilih select. Sama aja sih sebenarnya. Oke, warna berikutnya silakan teman-teman tambahkan kembali. Oke. Teman-teman bisa tambahkan kembali, klik tanda plus. Nah, warna materialnya apa nih yang kedua? Material kedua warnanya, teman-teman atur warna biru contoh. Biru. Habis itu atur diffuse-nya. Pastikan diubah bentuknya ya teman-teman. Kalau teman-teman ubah bentuk ininya, kalau misalkan kayak tadi Bapak bilang, kalau ini bentuknya lingkaran, teman-teman ubah ke bentuk kubus. Oke, ini juga sama, ini bentuknya kubus. Oke, kalau sudah, teman-teman atur face-nya. Caranya gimana? Klik bagian titik poinnya. Habis itu teman-teman pilih objek yang atas mau warna apa nih? Kuning. Klik Asigen. Terus warna yang sampingnya apa? Klik Asigen. Nah, itu udah langsung break, langsung ada efeknya itu sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman misalkan tadi kok nggak ada efeknya atau apa, coba teman-teman atur. Oke. Nah, warna sampingnya ini kita mau tambahkan warna apa lagi? Teman-teman klik tanda plus, lalu klik new. Materialnya silakan teman-teman atur. Kita warna. Oke, klik diffuse lagi, teman-teman atur. Sudah, teman-teman klik Asigen. Jangan lupa diubah bentuknya, karena nanti kan bentuknya kubus. Oke. Sampai
Sampai di sini kira-kira teman-teman ada kendala nggak nih? Terkait warnanya. Oke, gimana? Ada yang masih kendala? Oke, aman Pak, alhamdulillah. Bisa Pak. Bisa ya? Oke, ntar Saya belum keatasin berarti Pak. Oke, berarti nggak ada masalah di perangkatnya ya? Aman ya? Nggak ada Pak. Tadi Oke. kirain saya nggak dikatasin dulu tuh, yang di atas asikin di atas tadi saya belum keatasin. Kirain sama aja. Oke Pak. Terima kasih Pak, mohon maaf. Apa-apa. Oke, untuk yang pemilihan ininya pastikan teman-teman untuk pemilihan objeknya jangan sampai nanti teman-teman ada lupa nih terkait objeknya. Kalau kubus ya pakainya kubus. Kalau ibaratnya lingkaran gitu. Itu teman-teman harus pastikan itu dulu. Terkait warnanya, teman-teman nanti hanya tinggal rendering aja. Atur kamera perspektifnya, teman-teman bisa klik numpad 0. Nah, ini kan bentuk objeknya ini teman-teman belum ada di tengah nih. Klik numpad 0, pastikan perspektifnya ada di tengah-tengah. Ya, teman atur perspektifnya di tengah-tengah. Nanti untuk tugasnya, Bapak belum bikin objek-objek, teman-teman. Ini masih ibaratnya teman-teman untuk material warna ini, teman-teman masih dasar. Teman-teman bikin 3 objek tersusun. Contoh objek satunya ada kub, ada satu lagi silinder, ada satu lagi misalkan bentuk cone atau apa. Untuk warnanya silakan bebas warnanya. Yang penting kalau untuk kubus berarti ada 3 sisi nih. Gitu. Kalau objek yang silinder minimal teman-teman paham dulu alur warnanya. Warna atasnya teman-teman atur warna apa. Terus cone bagian satu warnanya ini apa. Itu aja sih disusun. Karena kalau untuk di hari ini material warna ini masih dasar untuk material warna. Nanti kalau sudah masuk ke menu tekstur itu teman-teman akan membuat sebuah objek. Contoh objeknya apa nih? Kalau kayak kemarin ada lemari, ada objek lainnya, nanti ada objek apa lagi? Itu masuk di materi tekstur. Ya, setelah UTS kemungkinan untuk material tekstur. Jadi diusahakan teman-teman pahami dulu material warna, karena kalau teman-teman misalkan ibaratnya hari ini tidak paham, akan kesulitan nih, karena di material tekstur ini agak sedikit kompleks. Ya, teman-teman semua, material tekstur agak sedikit kompleks. Ya, kalau misalkan teman-teman di materi hari ini ada kesulitan, silakan didiskusikan, silakan ditanyakan. Itu dari Bapak. Kalau misalkan ada kendala, silakan diutarakan, karena kalau misalkan sudah masuk materi-materi berikutnya agak lumayan, materinya sudah masuk ke materi advance, tekstur, ntar ada material-material lainnya, teman-teman bikin sebuah objek, lalu bikin misalkan material apa nih, orang atau itu, teman-teman akan sedikit kompleks nih objek-objeknya. Sekarang karena masih belum ini, setelah materi UTS nanti akan sedikit berat nih menjelang mau UAS. Jadi mohon teman-teman pahami, tolong teman-teman explore material-material yang ada di Blender. Kalau ada kendala silakan diutarakan. Oke, jangan lupa nanti teman-teman klik rendering ya. Klik OpenGL render image. Teman-teman tinggal nanti atur dulu ya. Nanti teman-teman tinggal atur. Nah, untuk yang bagian objek ini sudah berubah warnanya ya. Ini Bapak dikembalikan seperti semula. Ini belum Bapak ini. Nanti teman-teman tinggal atur aja. Kalau misalkan mau dikembalikan, klik show head render view. Gitu. Jangan lupa teman-teman mengatur bagian settingan di sininya, image editornya. Habis itu pengaturan di menu ekstensinya teman-teman ubah ke menu JPEG.
lalu pilihannya adalah RGB. Kalau biasanya teman-teman menggunakan ekstensinya itu adalah PNG, kita menggunakan RGB. Kualitinya jadi 100%. Foldernya silakan teman-teman mau save di mana. Oke, teman-teman bikin folder. Kalau misalkan itu folder tugas pertemuan 6. Di situ teman-teman klik Eclipse. Oke. Kalau sudah, nanti teman-teman atur nih. Di sini ada beberapa pengaturan untuk bagian full sampelnya dan lain-lain ini teman-teman tinggal ini. Kalau mau langsung lakukan rendering, teman-teman nanti tinggal klik render aja langsung. Khusus gambar ya. Oke, ini nanti akan masuk ke bagian, ibaratnya masuk ke bagian folder yang teman-teman sudah buat. Ini ada pengaturan display khususnya Keep UI, ada full screen, ada new window, teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan. Tetap kita menggunakan yang gambar, bukan yang video kalau untuk hari ini. Oke. Untuk objek di display di sini juga sama, teman-teman tinggal atur aja. Ininya adalah OpenGL render image, teman-teman tinggal atur. Oke, untuk cube dan lain-lain ini teman-teman tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, Bapak kembalikan. Oke. Terkait kamera, Bapak akan menjelaskan dulu ya. Di kamera ini sebenarnya ada titik posisi X, Y, Z. Jadi teman-teman mesti dipahami dulu. Kalau tadi Bapak cara cepatnya, khusus yang teman-teman mungkin terkait rendernya agak kesulitan atau gimana. Nah, di bagian ini sudah Bapak berikan di modul ya teman-teman. Jadi di kamera sudah muncul belum tampilan modulnya teman-teman? Udah Pak, udah. Modul. Oke. Terkait warna, itu tadi kalau teman-teman masih ada kendala silakan nanti didiskusikan. Terkait sekarang adalah masuk ke material kamera. Ya, material kamera ini teman-teman, kalau ketika teman-teman buka aplikasi Blender, tampilannya pasti seperti gambar yang ada tertera di modul. Ya, defaultnya ya. Oke, ketika teman-teman klik kanan pada mouse untuk menyeleksi kamera, pada gambar kamera di atas ini akan berubah menjadi warna oranye. Nah, ini ketika teman-teman mau atur posisinya. Ya, teman-teman bisa klik di bagian kamera. Nanti untuk titik posisinya, nah ini tadi numpad 0. Teman-teman ketika klik tanda angka numpad 0 ini, teman-teman akan posisinya diatur secara kamera perspektif. Ya, kamera perspektif khususnya untuk dilakukan rendering. Jadi teman-teman tidak mengubah ukuran dari kameranya ini mau diatur jauhnya seberapa, tapi langsung untuk kamera perspektif. Yang ibaratnya enak dipandang lah. Oke. Nah, ketika teman-teman memilih objek-objek yang ibaratnya lain-lainnya, ya kita memilih objeknya masih cube. Di sini ada arah sudut ya teman-teman. Ketika arah sudutnya kamera ini kan ketika dihadapkan posisinya ada di posisi hijau sisinya. Nah, untuk sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X ini teman-teman harus pahami ada di bagian icon di sebelah kiri ini. Itu ada sumbunya yaitu X, Y, Z. X, Y, Z itu teman-teman tinggal atur aja garisnya. Nah, nanti untuk mengembalikannya teman-teman bisa mengatur untuk ininya numpad 0. Lalu untuk rendernya bisa menggunakan F12. Oke. Ini contohnya, teman-teman nanti tinggal atur. Oke. Sebenarnya untuk lampunya ini sebenarnya teman-teman bisa atur lagi sih. Ya, karena untuk titik cahaya ini kalau teman-teman untuk di warna ini harus ada lampunya. Kalau misalkan tadi teman-teman masih defaultnya masih ibarat warna aja. Oke,
Bapak kembalikan lagi ke bagian member. Oke. Di bagian menu pengaturan ada di sini ada kita sebenarnya belum masuk sih sebenarnya untuk lab ini. Jadi untuk pengaturan lab ini teman-teman bisa atur di bagian sini nih, ada menu lab. Ya, lab di sini ada point, soon, spot, area. Kita contoh menggunakan soon. Oke. Atau kita menggunakan OpenGR render image. Oke, kita klik menu 0. Nah, di sini teman-teman semua, titik khususnya untuk XYZ ini teman-teman bisa klik nih di bagian XYZ-nya. Nah, teman-teman mau atur posisinya sebelah mana? Teman-teman bisa atur posisinya langsung di garis ini. Ini X nih. Khususnya di sini nih X. Yang tanda merah, yang tanda birunya ini adalah Z, titik koordinatnya. Untuk yang hijau ini adalah Y. Jadi X, Y, Z. Ya, teman-teman tinggal atur posisinya. Oke. Oke, jadi teman-teman untuk melakukan renderingnya bisa langsung dari sini atau teman-teman bisa klik bagian F12 atau render langsung dari sini OpenGL. Ya. Jadi teman-teman untuk khususnya pengaturan rendering gambar, video atau audio nantinya teman-teman bisa langsung melakukan rendering di sini. Pengaturan diubah ke JPEG, kualitinya RGB dan kualitinya jadi 100%. Nah, untuk lem atau lampu, kalau teman-teman kok ini posisi warnanya kok nggak muncul atau apa, teman-teman bisa mengaktifkan fitur lem di sini, ada point, soon, spot. Kalau spot berarti langsung gambar itunya langsung titik sasarannya disasar nih, teman-teman mau kelihatan warna yang mana nih, khususnya misalkan di posisi spot yang ini nih, kubus yang kita buat menggunakan add metable, ini teman-teman bisa atur nih, jadi langsung tersorot. Ibaratnya kalau yang versi yang lem yang ini langsung tersorot nih kalau yang spot. Itu jadi bisa kelihatan langsung. Oke, sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang masih kesulitan nggak? Oke. Gimana, teman-teman? Kira-kira hari ini teman-teman ada kesulitan nggak di perangkatnya atau yang lain halnya? Terkait material warna? Suaranya pada kemana nih? Halo, Pak. Ya. Nanya Pak. Monggo, boleh.
Untuk render kita kan pakai ada EV dan Cycles ya Pak. Untuk apa render? Iya. Kalau misalnya saya mau nanya yang agak beda sih. Kalau buat pakai Cycles kan kayaknya rendernya berat banget Pak. Saya ngelihat apa ada berita yang metaverse tuh IKN tuh Pak. Itu kayak gitu pakai render apa ya Pak? Kalau IKN metaverse itu Pak. itu Tahu nggak Pak? Bapak belum ini ya, cuman Bapak tahu infonya ya terkait itu ya. Cuman belum explore terkait itunya. Yang terkait pembuatan objek yang digunakan khusus untuk metaverse itu. Itu ada beberapa yang ada plugin sih sebenarnya untuk ini, untuk membuat sebuah objek tersebut. Jadi untuk rendernya juga itu dia agak berbeda ya, agak berbeda. Cuman nanti mungkin terkait itunya nanti untuk khusus rendering itu sebenarnya teman-teman untuk Blender ini ada banyak macam ininya ya. Jadi untuk yang render yang teman-teman gunakan sekarang, teman-teman gunakan yang versi ibaratnya yang standarnya aja. Kalau teman-teman gunakan ibaratnya versi yang medium atau quality-nya yang tinggi, tentunya rendering, namanya rendering. Mau teman-teman rendering di ibaratnya di aplikasi apapun, misalkan 3ds Max, Blender atau apapun itu, pastinya nama rendering itu ketika mau kualitasnya tinggi pastinya akan lama. Karena kenapa? Disesuaikan dengan objek yang teman-teman buat. Kalau misalkan kayak video atau yang teman-teman buat animasinya, pasti rendernya ada berapa frame tuh, frame rate-nya berapa, durasi keyframe-nya berapa ini. Itu ada tuh ininya, time lapse untuk ininya berapa. Gitu. Jadi untuk objek-objek tersebut tentunya ada beberapa yang ini belum dibahas, jadi teman-teman mohon bersabar terkait ini. Cuman bisa teman-teman explore terkait apa yang kira-kira bisa lebih enteng atau yang teman-teman pakai yang standarnya aja kalau Bapak sih. Yang penting teman-teman apa? Paham dulu fitur-fitur yang ada di Blender. Kan materi di sini teman-teman memahami dasar-dasar animasi. Dasar-dasar animasi yang sederhana yang teman-teman ibaratnya tahu gimana bikin objek yang ibaratnya objek kursi atau objek apapun itu, kayak misalkan objek meja, objek bikin rumah dan lain-lain gitu. Itu yang minimal teman-teman tahu objek yang teman-teman bisa buat di Blender itu apa aja. Sebenarnya banyak ya. Teman-teman kalau misalkan lihat yang di ada 3D yang teman-teman mungkin NVIDIA atau apa, itu ada yang dibuat di Blender. Gitu. Cuman Bapak nggak bahas. Karena apa? Itu ibarat materinya materi katanya udah medium ke atas. Itu Bapak nggak akan bahas ke situ. Yang Bapak bahas lebih ke dasarnya. Karena teman-teman di sini nggak ibaratnya masih ada banyak yang awam. Jadi kalau nanti ke depannya mungkin Bapak disuruh memberikan materi yang ibaratnya komplit, ibaratnya materi Blender komplitnya di pertemuan keberapa atau nanti di kampus Merdeka atau apa, insya Allah Bapak bisa berikan. Tapi kalau untuk di teman-teman semua, materi dasarnya yang ibarat teman-teman nanti hasilnya teman-teman bisa masukkan portfolio yang ibaratnya dimasukkan ke dalam Behance, itu teman-teman bisa nanti hasil karyanya bisa dilihat oleh orang-orang yang ibaratnya dari perusahaan atau yang lainnya yang nantinya bisa jadi nilai jual. Skillnya teman-teman yang telah buat ini bisa jadi nilai jual nih teman-teman. Bisa bikin ini ya ibaratnya kayak kemarin tuh bikin sketsa rumah, bikin objek-objek apa, itu jadi portfolio, nilai jualnya mahal skillnya teman-teman semua. Jadi kalau Bapak mengarahkan ke situ ya. Kalau terkait yang tadi yang nanya siapa nih? Yang terkait tadi Hanif. Hanif ya. Untuk itu silakan explore aja ya, ikut komunitasnya. Kalau mau di materi di sini Bapak dasar animasi Bapak nggak menjelaskan secara rinci ya, khususnya untuk yang pengen ke metaverse atau itu Bapak lebih ke dasar ya. Hanif itu Bapak tahu infonya, cuman Bapak tidak akan berikan ke teman-teman semua, khususnya untuk ininya lebih ke dasarnya. Jadi kalau rendering ya pastinya rendering yang ibaratnya standar, karena di sini teman-teman laptopnya kan ibaratnya untuk graphic card-nya ini teman-teman
pastinya kualitasnya ada yang bagus, ada yang ibaratnya grafik cardnya ada yang mungkin tipe medium, ada medium ke bawah gitu. Jadi sesuaikan ya teman-teman semua, agar ibaratnya jangan sampai ya Pak saya mau tingkatan ininya pengen ini dong rendernya, ya silakan aja gitu, silakan aja ya, nanti teman-teman laptopnya bisa support ya udah silakan gitu. Kalau Bapak sih gitu. Kayak teman-teman kemarin ada yang mau pakai versi 3 silakan, tapi Bapak mengajarkan khusus untuk ininya teman-teman menggunakan versi yang 2,6 atau 2,9. Karena apa? Biar bisa menyesuaikan. Itu. Kalau menggunakan versi yang 3 itu sebenarnya pasti fitur lebih banyak. Cuman untuk sekarang Bapak pastikan, karena beberapa teman-teman ada yang dari yang lalu pengalaman akhirnya Bapak memikirkan oke, kita gunakan versi yang tengah-tengahnya aja. Versi tengah-tengahnya ya 2,7, 2,8, 2,9. Nah kalau di versi 3 teman-teman ada yang support, ibaratnya laptopnya ada yang support, ada yang itu aja sih dari Bapak. Ya, Hanif, untuk terkait itu silakan nanti ikut komunitasnya aja kalau misalnya terkait metaverse yang ibaratnya untuk rendering kualitasnya ibaratnya cukup mumpuni untuk ini, silakan. Untuk itu, kalau untuk di materi Bapak versi standarnya untuk rendering, yang penting teman-teman untuk rendernya ini ketika nanti diupload di Elena dan Google Drive ini kualitasnya ibaratnya bagus, ibaratnya nggak pecah atau ini, yang penting nanti hasilnya sudah pahami alur terkait materi yang diajarkan. Itu aja sih. Oke, teman-teman yang lain ada yang bertanya kembali terkait materi hari ini? Pak, satu lagi Pak mau nanya, kalau belajar dari dokumentasi di Blender-nya itu biar bagus efisien di mana Pak? Kalau apa kita belajar dari proyek-proyek kecil gitu Pak? Kalau di dokumentasi Blender ini yang ini ya, dokumentasi ibaratnya mau ini aplikasi Blender-nya menggunakan versi yang keberapa nih? Saya 32 sih. Sebenarnya angka ibaratnya kalau misalkan versi 3,2, kalau belajar dari dokumentasi yang ibaratnya dari Blender-nya ini sendiri itu menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman semua. Pastinya untuk teman-teman ibaratnya untuk memahami agak kesulitan gitu. Kenapa? Rata-rata itu semuanya bahasa Inggris. Teman-teman pahami dari ibarat kalau misalkan sudah ada tutorial di YouTube, silakan teman-teman coba searching untuk penggunaan versi yang 3 ke atas. Itu teman-teman coba searching. Tapi tentunya materi yang mungkin yang Bapak ajarkan ini, teman-teman nanti untuk di versi 3 ke atas belum ada nih. Ya. Pastinya nggak sebanyak materi yang ibarat untuk yang Bapak ini nggak mungkin ibarat untuk ininya nih materi-materi fitur-fiturnya atau apanya. Bapak kalau berikan tuh pastinya kalau di ini teman-teman ada modul, teman-teman download, teman-teman ibarat susun. Ini teman-teman bisa nanti sewaktu-waktu setelah materi ini beres atau tuntas, terus teman-teman nanti ada objek, ada project dari klien, suruh bikin sketsa rumah, suruh bikin apa sketsa objek NVIDIA atau apa, itu teman-teman punya bekal. Itu aja sih dari Bapak. Itu kalau misalkan belajar dari dokumentasi ya pahami, kalau misalkan namanya belajar dokumentasi silakan teman-teman download aja, teman-teman download atau teman-teman translate ke bahasa Indonesia. Itu teman-teman ini yang kira-kiranya teman-teman sudah paham alur-alurnya, kan ada beberapa tuh yang ibaratnya minimal teman-teman pahami fitur-fiturnya. Itu kan teman-teman sudah belajar nih yang di untuk pengaturan fitur yang ada di 2,7, 2,9 ini hampir ibarat gak jauh beda nih. Kalau udah 3 itu fiturnya itu agak berubah nih, fitur-fiturnya yang ibaratnya ada posisinya di samping kiri kanan atau apa, itu posisinya lebih fleksibel itu. Namun agak kesulitan nanti kalau misalkan teman-teman yang di 3 ke atas itu belajar dokumentasinya ya mesti bertahap. Apa dulu nih fitur yang biasa sering dipakai, itu aja sih. Fitur yang sering dipakai, fitur yang sering ibaratnya sering digunakan kayak kamera, kayak fitur-fitur kayak tadi rotasi, apakah sama atau enggak, itu teman-teman cari teknikal cepatnya. Gitu. Untuk cara cepatnya seperti itu. Jadi teman-teman coba explore dulu terkait fitur-fitur yang cepatnya. Kalau sudah ini teman-teman
baca kembali dari dokumentasi yang ada di Blender, nanti itu akan lebih mudah untuk disusun, untuk ibaratnya teman-teman buat objek-objek. Itu sih dari Bapak. Kalau teman-teman yang mau belajar dokumentasi yang versi 3 ke atas. Oke. Satu lagi Pak, kalau nanti kita UTS-nya itu apa Pak? Bentuknya gimana UTS kita? UTS tentunya Bapak sedang susun. Tentunya Bapak nggak akan memberatkan. Jadi Bapak nanti apakah nanti di prof yang Bapak sebenarnya kemarin mau bikin ibaratnya objeknya itu karakter sih sebenarnya, cuman Bapak pikir kayaknya untuk teman-teman semua itu mungkin Bapak akan kasihnya mungkin di menjelang ke UAS sih. Jadi kemungkinan nanti apakah nanti bikin sesuatu objek, teman-teman bikin objek di apa, terus menggunakan efek-efek yang teman-teman sudah pelajari kayak scale, rotasi, terus ada lagi vertex, ada edge, ada yang lain-lain. Pokoknya teman-teman yang sudah pelajari itu teman-teman tinggal explore, bikin sebuah objek. Nanti Bapak nilai dari situ nih objeknya apakah sudah sesuai, apakah ibaratnya misalkan objek bikin hewan atau objek bikin apa gitu. Itu gambarannya ya tes. Itu. Cuman Bapak lagi kodok kira-kira di improve dari bagian roti atau enggak, ini Bapak lagi. Itu Bapak sih untuk materi di TS ibaratnya Bapak akan bikin panduannya juga. Jadi teman-teman cuman Bapak bikin panduan tapi Bapak nggak pandu di Zoom-nya ya, cuman hanya memberikan clue-cluenya yang ibaratnya teman-teman biar lebih mudah aja sih nanti di tes. Itu aja sih dari Bapak. Kalau ibaratnya di setiap pertemuan kan Bapak kasih panduan demo-demonya nih. Kalau nanti UTS teman-teman sudah belajar nih dari pertemuan 1 sampai ke 6 ini ya, ibaratnya tinggal teman-teman explore. Oh, waktu pertemuan 1 teman-teman tinggal lihat lagi nih video rekamannya, video pertemuan 1, video pertemuan keduanya, ketiga, dan itu teman-teman tinggal pelajari aja. Makanya Bapak kemarin sudah bikin ibaratnya rekaman modul, ibaratnya modul-modul Bapak susun rapi, teman-teman tinggal pelajari di situ. Ibaratnya untuk video rekaman Bapak masukkan di YouTube, karena kalau di Elena aksesnya agak sulit karena harus kontak ke bagian PAK. Itu aja sih dari Bapak. Untuk UTS insya Allah nggak terlalu berat ya teman-teman. Tinggal teman-teman ibaratnya tinggal explore aja. Ada lagi yang teman-teman semua yang mau bertanya kembali? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Absensi sudah isi semua belum? Karena Bapak mau langsung rekap. Belum Pak. Absensi sudah Bapak pin post ya, yang di Telegram Bapak, biar lebih ini aja, karena untuk di absensi kadang-kadang teman-teman untuk yang di Zoom ini kadang-kadang Pak ini tolong kirim ini, Bapak sudah pin post di Telegram ya teman-teman semua. Di paling atas itu teman-teman tinggal klik aja untuk absensi di pekan di bulan November, teman-teman tinggal klik aja absensinya, teman-teman isi. Kalau ada yang izin atau sakit, teman-teman tolong kasih bukti otentiknya ke Bapak. Ya, kalau misalkan ada urusan desak atau apa ya, teman-teman kasih ininya aja sih bukti ini. Itu Bapak juga nggak akan memberatkan kalau misalkan ada ibaratnya ada kehalangan. Oh iya, Bapak mengingatkan ya teman-teman semua. Di beberapa yang Bapak mengamati, khususnya untuk teman-teman ada yang di hari Jumat dan di hari Sabtu ini, mohon sangat sekali di pelajaran Bapak diharapkan teman-teman jangan sampai ada yang ibaratnya tertidur. Ini hampir berapa kali Bapak ingat, Bapak melihat mahasiswa ini ada beberapa, Pak saya mohon maaf nggak masuk Zoom karena tertidur. Mohon ayo lebih semangat. Ini Bapak supporting kalian, absensi Bapak ibarat bantu, khusus untuk ibarat tugas-tugas Bapak bantu terkait ini. Teman-teman jangan hanya sekedar mendapatkan nilai, atau teman-teman ini kan teman-teman memilih peminatan dasar animasi ini kan sesuai keinginan kalian sendiri, ya, sesuai keinginan kalian sendiri. Dan nantinya Bapak pengen tuh teman-teman tidak hanya sekedar mendapatkan nilai. Oh, saya dapat nilai ininya bagus,
Karena Bapak pengen di kelas dasar animasi atau yang kelas yang Bapak pandu atau bimbing, Bapak pengen tuh hasil kalian yang didapat itu bisa ibaratnya jadi portfolio kalian. Ibaratnya bisa jadi kebanggaan. Ibaratnya untuk kebanggaan kalian nantinya bisa ditujukan ke ibaratnya nanti kalau teman-teman mau menambah skill dan ibaratnya mengupgrade ya. Ini Bapak kasih beberapa trik-trik gimana cara ibaratnya kalau teman-teman gajinya sekarang masih standar atau apa, gimana cara ininya teman-teman bisa menambah skillnya. Kayak Bapak nanti kasih link kayak ibaratnya untuk mendaftar di Behance, teman-teman hasil-hasil yang teman pelajari masukkan di Behance gitu. Nanti portfolio kalian misalkan ada project ini nih, Bapak syukur-syukur kalau misalkan dari pembelajaran animasi ini teman-teman nantinya itu ada yang bikin studio animasi sendiri. Bapak salut kalau misalkan teman-teman itu ada yang bisa bikin studio animasi sendiri. Terus dari beberapa teman-teman ini makanya Bapak apakah nanti dimasuk di materi UTS atau di UAS, khususnya di UAS sih sebenarnya, kalau UTS nggak mungkin. Kelompok ini Bapak akan bentuk ya untuk kebersamaannya, solidnya gimana. Itu aja sih. Kalau di UAS tentunya personal masing-masing teman-teman semua. Tapi kalau untuk di menjelang UAS itu bisa dibikin tim kelompok khusus, tolong bikin susun storyboard, bikin animasi apa, gitu. Teman-teman susun animasi yang sederhana, gitu. Bisa aja kayak gitu. Itu aja sih dari Bapak ya, teman-teman semua. Mohon diperhatikan terkait ininya, absensi, kehadiran, semuanya. Tolong lebih serius lagi di pembelajaran. Karena sudah masuk ke pertemuan 6 dan besok sudah masuk ke pertemuan 7, jadi hanya tinggal beberapa kali pertemuan lagi, mohon dimaksimalkan. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum Bapak akhiri? Pak, izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Itu yang mengenai tugas itu Pak, ya itu diharuskan nggak Pak yang dikumpul di Google Drive tuh? Soalnya saya lihat masih 4 atau 5 orang gitu yang masih ngumpul dari kami teman-teman yang TI atau yang karyawan. Harus ya, harus banget. Oh ya gitu. Jadi deadline-nya kapan ya Pak ya kira-kira? Pokoknya sih Bapak segera sih kalau untuk Google Drive. Mohon kalau misalkan teman-teman ada waktu luang, tolong diingatkan ke teman-teman yang lain. Jadi sekarang tugas-tugas, kenapa Bapak membuat Google Drive? Biar lebih mudah khusus untuk Bapak, dan untuk di Elena itu untuk arsip di kampus. Ya teman-teman semua, Bapak sudah membuat susunan rapi ini, jadi teman-teman tolong semua yang tugas-tugas teman-teman buat, teman-teman sudah ini di-upload di Elena, upload kembali di Google Drive. Ya, upload kembali di Google Drive segera mungkin, karena Bapak akan menilai dari situ. Itu dari Google Drive. Tolong segera teman-teman upload. Kalau misalkan masih belum ada banyak, Bapak ingatkan kembali ya, tolong diupload ke Google Drive. Karena itu nanti Bapak patokannya juga dari Google Drive juga. Walaupun juga nanti Bapak juga mengambil dari Elena. Gitu. Tapi diusahakan teman-teman di Google Drive ini diusahakan diupload semua ke Google Drive tugas-tugasnya. Biar Bapak ibaratnya lebih mudah juga untuk menilainya. Itu aja sih. Karena kalau di Elena kadang-kadang ada beberapa masalah terkait ininya, susunan untuk downloadnya ini agak kurang rapi. Ketika Bapak download, ada nama-nama kelas lain yang ibaratnya ini, yang diajar dosen lain, akhirnya masuk ke situ. Itu saja sih dari Bapak. Jadi dimohon untuk teman-teman semua upload di Google Drive agar lebih mudah. Ya, terima kasih untuk di reminder teman-teman yang tadi siapa? Taufik ya? Iya Pak, makasih Pak. Makasih Taufik, tolong diingatkan ke teman-teman yang lain ya. Oke, ada lagi sebelum Bapak tutup? Sudah ya? Oke. Cukup. Kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya terima kasih atas atensi kehadiran teman-teman semua terkait nanti akses pengumpulan tugasnya khusus di Elena juga nanti akan Bapak buka. Untuk teman-teman juga upload nanti tugasnya di Google Drive ya teman-teman semua. Oke, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Doa penutup majelis.
Terima kasih banyak Iya. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak izin pamit ya.